Welcome to Epic Film. Cerita dimulai di rumah rehabilitas para pecandu narkotika dan obat-obatan yang akan berfokus pada gadis bernama Darby. Dia adalah gadis yang pendiam dan tidak peduli dengan omongan orang lain. Lalu si dokter datang dan menginformasikan bahwa ibu Darby sedang kanker otak stadium akhir yang harus dioperasi. Di sini Darby mulai kesal, disuruh telepon anggota keluarga, tapi dari si dokter nggak ngebolehin untuk menjenguk ke rumah sakit langsung. Intinya si Darby nggak boleh keluar dari rumah rehabilitas. Nah, di tengah malam, si Darby khawatir dia sama ibunya. Dia nekat mau kabur dari rehabilitasnya dan rencana mau nyuri mobil di situ. Apesnya lagi, si Darby kejebak badai salju di perjalanan. Saat telepon adiknya, malah dia dimaki-maki gak usah datang ke res, karena hadirnya hanya bikin apes. Alhasil, Darby menepi dan berhalusinasi karena butuh narkotikesnya. Setelah sadar, dia didatangi polisi dan disarankan agar balik ke rumah rehabilitas atau mau lanjut tapi harus nunggu badai saljunya reda dulu karena jalanan nggak bisa diakses dan Pak Polisi nyaranin dia untuk menunggu di rumah pusat informasi. Sesampainya di sana, Darby bertemu dengan beberapa orang. Salah satunya adalah Lars. Lars ini adalah penculik, tapi dia orangnya tuh nggak tegaan. Dia adalah yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Sesampainya di sana, si Darby langsung ke toilet nih, karena udah nggak kuat tuh ketagihan sama narkotikesnya. Setelah itu, dia campurin juga ke teh hangat buat ngangetin badannya. Saat badan dah anget, dia keluar tuh mau ngabarin adiknya kalau dia kejebak badai salju di pusat informasi. Tiba-tiba dia dengar suara bocil yang diikat di dalam mobil. Lalu Darby foto tuh plat nomor agar bisa dikirim ke 911. Takut ketahuan penculiknya, dia pura-pura masih nyari sinyal biar nggak dicurigai sama si Lars. Setelah itu Darby masuk ke ruangan lagi dan ikut main kartu bareng. Permainannya adalah Truth or Dare. Di sini yang selalu kalah adalah si Lars. Mulai kesal dengan permainan, Darby langsung ke toilet untuk ngirim pesan dan telepon 911. Sayangnya, sinyal susah banget saat badai salju. Karena khawatir si bocil kenapa-napa, dia nekat tuh nyari alat buat buka mobil dan nyelamatin si bocil. Sialnya, si Lars malah keluar dan masuk mobilnya. Ini adalah Ash. Nah, dia ini yang jadi otak penculikannya itu. Tapi si Darby masih belum tahu kalau si Ash ini penculik yang sebenarnya.
ini adalah Ed dan Sandy. Mereka mulai curiga tuh sama gerak-gerik Lars, As, dan Derby. Ed adalah mantan tentara, sedangkan Sandy adalah seorang ART dan juga penipu. Di sini S mengancam Derby agar tidak melakukan hal sembrono kalau mau tetap hidup. Lalu si Derby ini malah curhat kalau ayahnya sebagai mantan seorang tentara dan meninggal dengan cara menembak kepalanya sendiri. Si S nampak tidak peduli dengan cerita si Derby ini. Bocil ini namanya Jay, anak orang kaya dan seorang pengusaha. Saat berhasil keluar dari mobil, dia ditemukan Ed terlebih dahulu. Dan saat sadar, dia ingat sama pembantunya yaitu si Sandy. Takut aibnya kebongkar, si Sandy ini malah berkhianat. Ini dia dalang dari semua kekacauan ini, si Sandy, pembantu yang tidak suka sama anak majikannya dan menyuruh S dan Lars untuk menculik anak majikannya itu. Sebelumnya Sandy tidak tahu kalau orang yang disewa untuk menculiknya adalah Lars dan As. S berhasil masuk dan tembak Ed sampai wafat. Sandy ikut ditembak karena Fafifu. Kasihan si Derby cok, dipasung pakai paku. Dengan hati-hati, si Derby ngisap sabunnya dan meminta agar Jay mematikan listrik ruangannya. Jir, Derby mode dark di sini. Si As emosi cok. Setelah war sama Derby dan berhasil bikin ban mobil Derby bocor, dia langsung bakar Lars, Ed, dan Sandy beserta rumah pusat informasi.
Nah, ini polisi datang, tapi tolol dia, bukannya nembak As, malah Darby yang ditembak. Alhasil Darby kesakitan parah, dan setelah itu si polisi ini malah wafat ditembak si As pakai pistolnya si Darby. Ada polisi. Nah, saat si Darby sekarat, si As mau ngabisinnya tuh. Tapi sayang, pelurunya habis buat wafatin polisi tadi. Jadi dia mau ambil pistolnya polisi dulu tuh. Untung sebelumnya si Darby udah bawa obeng, jadi sebelum ditembak As, dia berhasil tuh nancepin obeng di leher As sampai wafat. Darby merangkak ke tempat polisi dan meminta bantuan lewat walkie-talkie. Singkat cerita, Joy dan Darby selamat. Darby langsung kembali ke rumah rehab dan jadi gadis ceria. Dia mau menceritakan kisahnya ke orang-orang yang ada di rumah rehabilitas tersebut. Tamat, akhirnya happy ending. Wak wak wak. Buat yang sudah nonton bisa komen di bawah, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.